Halo, selamat datang di video saya kali ini. Saya dengan Miss Indri Lestari, SPD dari Sarjana Keguruan. Oke, saya akan membahas tentang menghadapi anak-anak yang super duper wow ya. Pengalamannya itu tidak mau sharing, susah makan, ngambekan, susah belajar, tidak pentingkan kesehatan, susah tidur, bad mood, dan boros. Oke, kita akan membahasnya satu-satu. Tapi sebelum kita bahas satu-satu, saya akan memberikan 3 tips yang sangat penting. Yang pertama adalah alasan. Berikan anak itu alasan. Dan kedua, alasan ya berarti kenapa begini begitu, kenapa nggak boleh ini, kenapa nggak boleh itu. Konsekuennya, berikan sebab dan akibat. Lalu yang ketiga ya pasti jangan di komen dulu ya kalau misalnya ada anak-anak seperti itu. Oke ya, yuk kita lanjut. Nomor 1 itu tidak mau sharing. Dicari ya, tahu dulu tuh kenapa anaknya tidak mau sharing. Apakah dia memang takut memulai atau memang dia tidak peduli ya. Kalau memang anaknya tidak peduli ya berarti biasakan dengan memberi contoh ya. Jadi orang tuanya harus memberi contoh di rumah. Oke, pastinya ya. Misalnya, Dek, kasih ini deh, kasih pisang ini ke teman gitu ya. Jadi dia bisa tahu, oh pisang itu enak, pisang itu bisa bikin temanku happy, dan kalau temanku nggak dikasih pisang dia mungkin bisa kelaparan gitu ya. Seperti ceritanya Stingy Doni, dia nggak mau berbagi, jadi akhirnya dia tidak dapat teman, dan untungnya masih ada teman yang masih berpikiran positif sehingga dia masih bisa makan siang ya. Oke, lalu yang susah makan itu pasti harus diberikan flashcard, kartu ya, kartu permainan gitu yang imut-imut yang kalian bisa beli di toko ya terdekat ya, atau misalnya mau cari langsung dari internet terus di print juga boleh ya. Bedanya antara healthy food dan unhealthy food, jadi mereka mengerti itu yang tata makanan ya. Oke. Piramid makanan, karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan lain-lain, sehingga mereka tahu yang mana sehat, yang mana tidak sehat, sehingga mereka lebih mengutamakan yang sehat ya. Kalau memang tidak enak ya bisa dijadikan jus kalau sayuran. Kalau daging tidak enak ya mungkin pelan-pelan diberikan secara bertahap. Oke. Dan saya yakin kok, asal kita mau peduli dan sabar, pasti anak-anak kita juga mau menurut ya. Itu sudah pasti ya, itu hukum pasti. Kalau memang kita sabar, pasti anak-anak akan lebih baik ya. Oke, susah belajar ya dicari tahu kenapa dia, apakah dia stres, apa dia habis berantem. Jadi seharian itu ditanya, kegiatan sehariannya ditanyain dulu ya. Oke, ditanya dulu kenapa, kamu ada apa hari ini gitu ya. Bukan sehari, kamu ditanyanya sehari bukannya. Oke. Terus lanjut, jadi dia bisa lebih belajar ya, supaya nggak fokus ke gadget terus. Jadi gadgetnya ya kalau bisa diumpetin Sabtu Minggu aja, termaksud jajan juga Sabtu Minggu aja kalau bisa. Ya sebenarnya orang tuanya harus tegas, tapi tegas bukan berarti marah ya. Tegas itu artinya menyayangi, mengasihi. Memang gampang-gampang susah, tapi ya kalau kalian mau ya kalian harus lakukan itu ya. Terus tidak pentingkan kesehatan, tidak mandi, tidak gosok gigi, tidak tidak tidur ya dengan tepat, tidak olahraga. Waduh, itu bahaya nih sih, nggak ada olahraga. Tapi untungnya anak-anak zaman sekarang kan di sekolah masih olahraga, tapi kan ada beberapa yang memang mereka selalu duduk makan aja. Nah, dikasih tahu aja ya. Kalau bisa snack cemilan itu hanya cemilan, snack gadget itu segala macam harus Sabtu Minggu saja. Sisanya ya healthy food dan sisanya healthy food dan belajar ya.
berikan mereka pengertian kalau makan itu bisa badan menjadi sehat. Kalau kamu tidak kalau kamu sharing, kamu bisa dapat teman banyak. Dan kalau kamu jaga kesehatan, kamu akan bisa tua bareng sama mama, papa gitu. Jadi mereka tahu sebab akibatnya, ya. Lalu kenapa susah bad mood dan suka boros, ini biasa ada hubungannya ya. Itu karena mereka bad mood, jadi mereka belanja. Ya, oke. Nah, caranya yaitu dengan mengontrol keuangan anak. Jajannya itu jangan terlalu banyak dikasihnya. Atau mungkin kalau memang kamu mau kasih uang jajan yang banyak boleh, tapi nanti lebih ke pengontrolannya, pengawasannya gitu ya. Jadi ajarkan anak mulai mempunyai celengan. Oke, celengan. Jadi misalnya contoh, aku kasih tahu ke satu anak ini yang aku sayang gitu ya, tiap hari aku sering main sama dia, sama sering ngobrol ya. Untuk usahakan kamu ajarkan dia untuk menabung 100, 200 sampai 1000, lama-lama jadi 10.000, 100.000, dan lama-lama mereka akan hobi menabung, sehingga nanti sampai orang dewasa pun mereka tetap akan berusaha untuk menabung walaupun melihat banyak jajanan dan barang-barang ini bagus ya. Apalagi sekarang kan tinggal klik selesai, duitnya habis ya kan. Jadi ya harus sering-sering menabung ya, oke. Menabung dan ajarkan mereka cara bekerja. Jadi mereka itu nggak kepikiran untuk belanja, tapi melainkan mereka punya tenaga sudah habis untuk bantuin kerja. Kalau mereka memang mau, ya udah, hari ini nggak apa-apa, besok diajarin lagi. Seperti itulah istilahnya, bertahap ya, bertahap, rutin, dan pastinya harus dengan kasih sayang dan cinta. Oke? Selamat mencoba. Jika menemukan kesulitan lagi, kalian bisa tanyakan pada diriku. Oke? Ya, terima kasih.